أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali dengan adanya memelihara jin. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama kisahnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tiga puluh 35 tahun yang lalu dihebohkan dengan adanya salah satu masyarakat penduduk di mana daerah terpencil tentunya ada seseorang yang selalu memasak nasi selalu banyak, padahal sudah jelas bahwa mereka hanya berdua, sedangkan sementara anak-anaknya sudah berpisah masing-masing karena memang sudah rumah tangga. Namun yang membuat tanda tanya seluruh warga yang selalu menyaksikan kebetulannya dengan adanya orang tersebut memasak selalu banyak. Misalnya 25 kilo beras, dia masak langsung semua. Dia masak terus setelah itu entah kemana, karena memang riwayatnya cukup lama, sehingga para warga karena merasa penasaran, akhirnya mereka berusaha menelusuri seperti apa sih mereka secara akal sehat ya. Mereka berdua namanya udah umur apalagi ya, pasti masak nasi paling makannya nggak banyak begitu ya. Buat apa? Kalau memang dia dibagikan kepada tangga atau dengan siapapun akan ketahuan. Pokoknya setiap masak zaman dulu memang masih pakai dandang tinggi ya. Dia pakai kayu, masih tradisional. Dan saat itu memang pada saat masak dapurnya itu dengan tetangga sebelah itu kelihatan. Jadi kita bisa melihat gitu. Pada saat masak nyuci beras pun kelihatan. Jadi satu sama lain pada saat itu memang tetangga satu sama lain bisa melihat kita lagi masak, kita lagi nyuci beras seperti itu. Hanya pada saat dia nyuci beras, terus menanak nasi, begitu sudah matang dia pindahkan ke satu tempat yaitu bakul. Kalau zaman dulu kan dibuat dengan anyaman bambu ya. Kalau orang Jawa bilang dulu namanya bakul gitu ya. Setelah dia pindahkan ke bakul nasi itu yang sudah matang, beliau masuk ke ruang. Entah seperti apa, nggak lama kemudian mereka makan berdua. Itu karena mungkin saking penasarannya para warga, satu persatu mereka secara diam-diam ingin mengetahui seperti apa mereka makannya, siapa aja yang makan. Masa iya sekaligus masak 25 kilo langsung habis? Tidak mungkin. Sedangkan mereka masaknya sehari bisa 3 kali. Bayangkan, satu kali masak 25 kilo aja kan orang juga bertanya-tanya ya, itu nasi buat siapa sih, kan begitu. Beliau seorang sederhana, petani ya. Dalam arti kata petani sukses lah, memiliki tanah sendiri begitu. Setelah ditelusuri satu persatu, kebetulan ada salah satu tenaga kerja yang dilibatkan di sawah saat itu untuk tanpa sengaja ya, untuk mengambil air minum termasuk makanan untuk dibawa ke sawah. Memang rata-rata kalau orang kerja dulu, katakanlah kerja petani ya. Nah,
Yang kita bicarakan kedua orang tersebut yang suka masak selalu banyak. Mereka selalu melibatkan orang memang. Itu pun lain, karena para pekerja juga menyaksikan sendiri. Hanya seberapa sih masak nasi kan gitu ya untuk mereka. Misalnya ada 5-10 orang paling habisnya berapa liter misalnya. Nah, singkat kata, tanpa sadari atau tanpa disengaja, ada salah satu orang dipercaya oleh pemilik sawah tersebut untuk mengambilnya, yaitu makanan untuk dikirimkan untuk dimakan mereka bersama yang ada di sawah. Hadirlah mereka datang. Lantas salah satu ibunya mengatakan, "Bang, itu ada di samping dekat kamar. Ambillah makanan itu, bawa ke sana ke sawah." Kata si ibunya mengatakan demikian. Tanpa sengaja si abang itu pas mau ngambil makanan, pintu kamarnya terbuka sedikit. Karena memang sudah cukup lama, bukan saja para pekerjanya, para tetangga pun masih banyak tanda tanya. Karena saking penasarannya, dibukalah pintu itu. Merasa dikejutkan, ada kaki banyak di dalam kamar itu. Namun orang tersebut tidak melihat seluruh tubuhnya kelihatan, tangannya kelihatan, kaki saja banyak sekali. Saat itu memang kamarnya juga memang agak gelap ya. Jadi itu yang bikin bertanya-tanya. Kaki banyak, kembar lagi, kata si petani tersebut mengatakan demikian. Lantas ditutuplah kembali pintu itu. Si abang itu melanjutkan apa yang harus diambil. Begitu dia keluar, dia sambil permisi, "Bu, saya permisi dulu mau bawa makanan buat orang yang di sawah." Lantas si ibunya, "Ya, silakan." Sambil berjalan, si abang itu sambil berpikir, siapa sebenarnya di kamar itu ya? Banyak sekali kaki, tapi kurang jelas bodinya. Memang kondisinya kamar itu tidak ada cahaya, agak gelap. Cuma kakinya kembar. Sedangkan sementara pemilik rumah itu kan cuma berdua. Sementara di situ banyak kaki. Lantas begitu sampai di sawah, kebetulan memang sudah tengah hari, para pekerja pada istirahat di salah satu gubuk. Mereka berbincang-bincang. Salah satu yang menyaksikan yang mengambilkan makanan, dia menceritakan kepada kawan-kawannya yang ada di sawah, Bang, kita sambil makan-makan sambil ngobrol ya, mumpung belum ada pemilik tanah." Ada apa?" Dengan kalimat senada. Kebetulan saat itu pekerja ada 10 orang. Terus salah satu pekerja nyeletuk, "Ada apa, Bang?" "Begini, Bang, coba yang lain dengerin ya. Selama ini kan bos masak banyak terus nih. Logikanya kan ya, yang namanya masak seliter aja kan buat berdua mungkin ya barangkali paling banyak segitu dah. Paling rakus-rakusnya," kata orang pertama yang menyaksikan. Nah, yang jadi pikiran kita sampai saat ini masyarakat kan, si ibu itu kan masak 25 kilo tiap hari. Bukan sekali aja, bisa sampai 3 kali sehari. Nah, ini yang bikin kecurigaan lagi. Tadi pada saat saya mengambil makanan, disuruh si ibu itu suruh diambil, kebetulan dekat kamar, kamarnya membuka sedikit kan. Karena saking penasarannya, selama ini kan kita masih sanksi dengan si ibu itu, ada apa di rumahnya begitu. Saya penasaran, saya buka itu pintu, saya kaget, ternyata banyak kaki. Entah kaki siapa, tapi nggak jelas badannya karena memang agak gelap. Nah, selama ini kan mereka cuma berdua suami istri, sedang anak cucunya kan udah masing-masing punya rumah, nggak di sini, kata si orang pertama. Lantas mereka dengan serius bergerakan, lantas letup lagi satunya, terus bang, gimana bang? Ya habis gimana? Saya suruh ngambil makanan, keburu ketahuan sama yang punya rumah. Saya langsung tutup lagi, sambil ngambil makanan, sambil berjalan, sambil berpikir. Nah, disinilah siapin ngobrol sama kalian. Nah, coba ada yang punya pendapat nggak? Siapa sih yang sebenarnya itu? Kaki banyak banget bang, hitam lagi, kata si orang pertama.
saksi utama itu. Dan terus satu lagi, begini kali bang, ini cuman koreksi aja ya, kata salah satu petani, kebetulan sudah umur ya. Jadi begini, kalau menurut pengalaman orang-orang tua kita dulu, biasanya yang seperti itu dia kan punya kamar khusus. Jadi nggak lepas mungkin bangsa jin kali. Ih, orang-orang pada merinding ketakut. Lah siapa bikin serem. Lantas orang yang lagi cerita melanjutkan, sesepuh, kebetulan dia udah umur. Benar, coba dengarkan baik-baik. Saya kan ngambil pengalaman dari kisah orang-orang tua dulu. Begini, ada orang yang punya piaraan, yaitu bangsa jin. Bisa jadi tuh si A tuh saksi mata yang tadi suruh ngambil makanan, gak sengaja dibuka pintu kamar, ternyata banyak kaki. Siapa lagi? Sedangkan mereka kan cuma berdua. Lantas satu sama lain nyeletuk, betul juga ya, mereka kan selama ini tidak ada anak, tidak ada cucu. Anak cucu udah masing-masing punya rumah, nggak di sini. Mereka cuma berdua. Lantas siapa yang banyak kaki itu? Lantas orang tua ini, salah satu petani yang memang usianya lebih tua, lebih paham, dia melanjutkan pembicaraan. Jadi begini, adik-adik, kita kan selama ini sering dibutuhkan oleh bapak ibu yang punya tanah ini. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kedengaran langsung sama yang punya. Untuk pembelajaran kita, hati-hati ya bang ya. Nah, ngomong sama orang yang pertama, iya bang. Jadi terus terang, boleh kita selidiki, tapi hati-hati jangan sampai ketahuan yang punya rumah. Kita juga semuanya penasaran, siapa sih yang ada di situ sebenarnya selain kedua orang tua tersebut. Kalau saya kuat bahwasannya itu tidak lepas dari bangsa piaraannya, yaitu bangsa jin. Termasuk kamu hebat loh. Nah, kata orang, salah satu sesepuh yang bekerja di situ yang lebih tua mengatakan demikian kepada orang yang saksi utama mengatakan demikian. Lantas saksi utama melanjutkan pembicaraan. Betul bang. Cuman saya yang bikin heran, kan katanya bangsa jin gak bisa dilihat semua orang, hanya orang tertentu. Lantas diletuk lagi orang lain, bisa saja bang, ya kan tanda kutip, ada orang awam bisa dikasih kelebihan, bisa jadi kepekaan mata batin. Lantas yang satu bilang, betul bang, bisa jadi kamu punya kepekaan mata batin, makanya kamu pas lagi buka pintu bisa ngeliat. Kebetulan kan suasana gelap, kelihatan cuma kaki doang. Tapi jangan sampai situ melihat wajahnya. Oh, yang ada kamu ditelan kali. Yang lain ramai ketawa kecil sambil bilang, ih serem ah. Terus gimana bang selanjutnya bang? Kalau kita disuruh si ibu itu suruh ngambil sesuatu di dalam, kata si bapak itu, ya lanjutin aja. Kita kan orang ahli agama, biasa sholat, baca-baca apa kayak yang kita bisa, yang penting kita nggak rese sama mereka, kata si bapak tua tadi. Lantas seorang saksi pertama mengatakan, betul juga sih pak, cuman dengan adanya saya melihat begitu saya jadi merinding nih, ntar kalau disuruh-suruh masuk. Udah kalau begini gini aja, lo ajak tuh teman satunya buat nemenin, terus jangan berisik. Kalau memang merasa penasaran ya, kalau memang nggak sengaja ngeliat lagi, coba aja, kan baru ngeliat kakinya. Yang lain pada ketawa-ketawa kecil sambil ngerasain ketakutan. Ih, takut bang. Aduh. Setelah 3 hari tanpa sengaja pula, memang pada saat itu mereka dipekerjakan untuk nyangkul ya, untuk persiapan menanam padi. Jadi cukup perlu waktu beberapa hari. Setelah 3 hari kebetulan mereka suruh ngambil benih yang ada di rumah, di sebelah rumah. Terus yang satunya suruh ngambil makanan juga, orang pertama tuh. Nah akhirnya mereka kebetulan dilibatkan 2 orang suruh pulang. Lantas begitu sedang berjalan mereka berdua, bisik-bisik omongan kecil, bang gimana bang,
kata orang kedua. Terus orang yang pertama mengatakan, gimana apanya? Lo kan inget gak waktu lihat kaki banyak? Oh si abang, iya betul. Gimana ya? Udah, kan tadi si bapak itu bilang apa yang kamu bisa baca kayak suratul fatihah ya kursi kayak. Nanti kalau misalnya ini daripada penasaran, lu buka lagi aja, kali aja ngeliat yang persisnya. Siapa sih sebenarnya? Cuma ngeliat kaki doang. Tapi agak takut-takut juga ya bang. Kalau bisa gini aja bang, nanti ngambil benihnya bareng-bareng, masuk bareng-bareng juga dulu yuk, ngambil makanan. Nanti kalau udah di luar baru kita masing-masing bawa. Akhirnya mereka kompak. Begitu masuk, yang saksi utama menjulit punggungnya si temennya. Bang, kamar ini yang dimaksud tuh, sekarang mah tertutup. Tapi dari samping sini ada kaca loh. Ya sini. Waduh, agak gelap ya, nggak ada cahaya. Sebentar, kata orang kedua. Begitu dia gedor sedikit jendela kacanya sama orang pertama, dia langsung nongol di kaca. Mereka berdua sampai sontak jatuh ke belakang saking takut dan kaget. Ternyata mukanya seram, telinganya panjang. Akhirnya mereka sempet lari, tapi yang satunya nahan. Bang, ntar kita ketahuan yang punya rumah loh. Kenapa kita nggak jadi mengambil makanan? Ayo yuk, tahan yuk. Kan mereka di kamar yuk. Mereka lantas ngambil makanan, dibawa keluar, mendatangi temannya yang mau ngambil benih sambil jalan ke sawah sambil ngobrol. Ya ampun bang, gila serem. Baru kali ini saya ngeliat langsung. Gue gedor-gedor, ternyata dia nongol di kaca. Serem banget ya mukanya ya. Ya Allah. Lantas orang kedua mengatakan, betul kata si bapak itu. Yang di kamar yang kamu lihat tempo hari masalah kaki banyak, itu tidak lepas dari bangsa jin. Kan menurut cerita orang, jin kan telinganya panjang, mukanya serem tadi ya, kata orang kedua. Orang pertama mengatakan, iya bang benar. Gimana sih wajahnya gimana? Tadi kan saya sempat ikut kaget yang sempat ngelihat. Lu kan ngeliatin belotot. Aduh, gue nggak bisa bayangin bang, serem pokoknya deh bang, hitam. Gue kalau ngelihat matanya, mata telinganya, makanya saya langsung kaget, udah kaget, takut lagi. Mana serem yang dilihat. Lantas begitu nyampe di sawah, seperti biasanya, mereka istirahat sebentar, makan makanan yang dibawa oleh orang pertama. Terus yang lainnya pada nimbrung. Ada apa sih rame banget di jalan? Sini ngumpul, kata orang pertama. Ini lanjutin yang tempo hari yang pernah saya lihat kaki. Iya terus, kata teman-temannya mengatakan demikian. Tadi kan kebetulan saya suruh ngambil makanan biasa lah dekat kamar. Kebetulan kamarnya kan pintunya ditutup rapat. Karena saya takut waktu itu, teman saya suruh masuk bareng-bareng dan ngambil benihnya bareng-bareng juga. Saya takut begitu udah nyampe ke situ mau ngambil makanan, waduh kamarnya tertutup. Begitu saya melihat samping ada kaca, hanya kami berdua lewat kaca gelap. Nggak lama lagi kemudian waktu saya gedor-gedor, dia nongol di kaca. Kami berdua sempat sontak kaget dibuatnya, jatuh ke belakang. Terus orang-orang yang di sawah, terus gimana bang? Apa yang kamu lihat? Waduh bang, telinganya panjang, pokoknya serem dah bang. Aduh, gue nggak habis pikir dah. Gimana ya kalau disuruh lagi ke sana? Kata orang pertama. Terus orang kedua mengatakan, begini bang, saya juga sempat kaget, sontak dibuatnya. Saking kagetnya sini nih orang pertama, saya ikut jatuh, nggak sempat ngeliat, udah ketakutan. Terus tadinya mau kabur, gue tahan bang. Kita kan suruh ngambil makanan, mau kabur. Akhirnya kita berusaha ngambil makanan itu, terus langsung keluar ngambil benih, udah kesini. Lantas mereka yang di sawah, karena saya yang penasaran bertanya lagi, bang terus gimana bang? Ya itu telinganya panjang,
matanya merah, besar lagi. Lantas orang tua salah satu pekerja yang ada di sawah mengatakan, ini dugaan saya benar, berarti orang tersebut memelihara jin. Lantas yang lain nyeletuk, buat apa ya melihara jin ya? Kita kan nggak boleh bersekutu dengan bangsa jin. Lantas yang lain, yang nggak tahu lah bang, bisa jadi dia punya pesugihan melalui jin. Nyatanya dia sawahnya banyak berhektar-hektar, bukan di sini doang, tempat lain juga banyak. Rumah dia banyak, anaknya dikasih status 1, makanya sekarang mereka cuma berdua doang, kata orang pertama. Lantas sesepuh yang salah satu pekerja yang ada di sawah mengatakan, begini adik-adik, kita jangan gegabah, nanti timbulnya suuzon. Lebih baik kita pelajari aja semuanya. Kita masih beruntung loh, tuh berdua sudah menyaksikan. Sudah jelas tuh orang pertama lagi lihat kaki, lihat wujud langsung. Untuk sementara jangan dibicarakan dulu, kata orang tua tersebut. Lantas orang pertama orang kedua, iya pak, jangan bicara dulu deh, kita tampung dulu nih, nanti udah kelar semua, nanti kita minta pendapat para sesepuh yang ada di tempat seperti apa nanti, karena kita kan belum jelas banget, baru mengetahui itu dulu. Lantas begitu hari kelima, kebetulan yang disuruh bapak tua. Begitu bapak tua nyampe ke sana, di mana ngambil makanan yang dekat kamar, kamarnya terbuka. Yang ada cuman penutup kayak semacam kordeng ya, kordeng putih. Dibuka lah tuh kordeng. Nah, si bapak tua itu memang kayaknya punya kelebihan. Ternyata banyak banget jin di situ, sedang lagi sibuk nggak tahu bikinin apaan. Semuanya tanpa baju, hanya berpakaian celana pun seperti kayak kain manasik, hanya dilipat-lipat kain putih seperti itu. Demikianlah saudara, penyugi pemeliharaan jin tidak lepas dari bangsa orang memiliki aliran sesat. Tidak bedanya dengan pesugihan. Pesugihan itu macam-macam cara. Dengan memelihara jin pun termasuk tidak bedanya dengan jin. Demikianlah saudara, sebagai menambah bahan pengetahuan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.